Dia masuk zona kuning. Tapi hari itu tuh dengan kerja kerasnya Polri dan membantu kelurahan, tentunya RT RW kita galang lagi. Saya kumpulin itu Pak, semua ini RT RW-nya itu saya kumpulin. Bagaimana caranya? Pokoknya harus besok vaksin, saya nggak mau tahu. Pokoknya semua harus vaksin minimal 300 karena kan kembali tadi Bocah bilang, aduh benar-benar di pandemi kita fisik mungkin pikiran juga terkuras. Nah itu cara membagi waktu istirahat atau Iya. Ibu tidurnya jam berapa deh? Saya nggak pasti, tanya aja dia. Saya nggak pasti jam tidurnya, nggak pasti Mas. Yang pastinya saya pulang dari kantor itu udah pasti udah larut malam. Ya. Ya kan, karena begini, selain untuk mengurusi vaksin, mengurusi warga yang terpapar COVID, kita kan juga ada pelayanan lain, laporan kehilangan, laporan kejahatan yang lainnya. Nah itu kan saya nyampe kantor pun saya kan harus membuka lagi berkas-berkas laporan itu, harus anef lagi dengan reskrim kan gitu, rapat-rapat kecil lagi. Nah itu selalu saya adakan tuh di atas maghrib. Oke. Setelah maghrib itu ada tuh rapat kecil. Nah kita kan ada setiap hari pun ada Zoom meeting ya, Zoom meeting. Nah abis Zoom meeting terkadang lanjut lagi. Nah kalau Zoom meeting itu kan mulainya jam 8. Zoom meeting jam 8 itu kan anef untuk kegiatan vaksin hari itu kan. Nah itu selesainya paling jam 9. Nah itu kita masih ada, kalau misalnya ada sesuatu kasus yang perlu kita evaluasi ya kita adakan rapat. Jadi kalau Mas tanya pulang jam berapa? Mas, satu lagi Mas, setiap malam pun kita ada patroli, jangan sedih. Dan saya sebagai Kapolsek untuk memimpin kegiatan operasi justisi pada malam hari. Jadi pulangnya larut atau nggak tentu, pagi udah harus apel lagi. Iya. Gitu setiap hari. Setiap hari seperti itu. Waktu untuk keluarga? Waktu keluarga weekend. Oke. Gini. Ini lain lagi nih, lain lagi. Kalau kan udah komitmen, udah komitmen sama keluarga. Sabtu Minggu waktu keluarga. Oke, saya berusaha untuk Sabtu Minggu keluarga. Tapi nggak bisa juga. Faktanya kan nggak mungkin ya. Faktanya. Kayak karyawan biasa gitu kayaknya enggak deh. Ya mohon maaf, Kapolsek di Jakarta Raya ini mana ada waktu liburnya? Kagak ada Mas ya. Jadi memang kita dituntut untuk lebih mengutamakan tugas. Ya, ini anggap aja lah Mas, ini kan amanah. Menjadi seorang Kapolsek itu benar-benar, jangan nganggap Kapolsek apapun itu amanah yang diberikan oleh pimpinan, yang diberikan oleh Tuhan, juga kesempatannya untuk kita untuk menjabat, ya itu harus melaksanakan. Kita harus menjalankan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita. Keluarga diberikan kepentingan. Ya mungkin kalau hari Sabtu nggak bisa juga, karena kalau mau dibilang hari Sabtu pulang cepat tapi malam patroli. Oke. Tapi suami dan istri ikut ke sini ya? Suami dan anak ikut. Iya, jadi tapi maksudnya ikut kemana? Ikut kantor? Ke Jakarta. Iya, Jakarta. Jakarta. Jadi dari dulu memang udah di Jakarta, sejak saya dinas di Jakarta udah keluarga udah pindah Udah ke ikut Jakarta, ya? udah ikut. Jadi saya kan kasihan juga ya, kalau keluarga tidak diperhatikan. Jadi memang hari Minggu itu saya berusaha untuk benar-benar mengkhususkan waktu kepada keluarga. Tapi Mas, pelaksanaan vaksin Merdeka kemarin nggak bisa, karena vaksin Merdeka itu dilakukan setiap hari, every day, tidak ada libur Sabtu Minggu, nggak ada. Kita bukan seperti dengan pemerintah, maksudnya kayak kelurahan, kecamatan itu kan mereka Sabtu Minggu libur kan, nggak ada. Vaksinasi Merdeka kita lakukan setiap hari, kita jalankan setiap hari.
Jadi minggu pun tidak ada libur. Nah sekarang udah agak longgar nih. Udah agak sedikit nafas ya. udah sedikit nafas karena kegiatan vaksin udah selesai. Tapi ya kita diberikan menapas sebentar aja nih, nanti ada lagi kegiatan vaksin kedua, ada lagi mas. Ya, itu harus siap ya. Nah, cara tadi Bu sama suami oke lah mengerti. Nah kalau anak nih gimana? Komitmen. Kalau anak pun anak saya udah terbiasa ya, seperti saya bilang. Anak saya udah terbiasa dengan ibunya itu seorang polisi. Ibunya itu bukan saja miliknya dia tapi juga milik negara. Jadi dia sudah sangat terlatih, karena apalagi dulu saya bisa berhari-hari, berminggu-minggu nggak pulang kan. Jadi sudah sangat paham, anak saya udah terlatih, udah sangat paham bahwa orang tuanya ibunya, bundanya itu memang kerja, dan dia melihat sendiri kalau ada tayang di TV pengungkapan itu kan dia senang, dia kan happy. Bunda I proud, dia bangga. Jadi kita dengan gitu aja, oh berarti dia ngerti, dia paham. Ya sebisanya kita lah untuk gimana sih caranya mengambil hatinya, yang kita berikan hadiah. Apa sih kebutuhannya dia, kita berikan. Nah ini happy karena mau udah buka kan. Jadi untuk mengambil hatinya lebih mudah, mau udah buka, jadi dikit-dikit oke, mainan ya kan, atau apalah kebutuhan anak itu bisa dengan gampang kita beli. Nah, Bu bicara ini tadi soal ibu perempuan yang serba pertama istilahnya. Mohon maaf kalau agak gender ya. Nah ibu gimana sih bekerja di lingkungan dominasi pria? Wanita, terus bagaimana mengatasi rasa tadi minder, atau ketika sekarang jadi kapolsek memimpin anak buah yang mayoritas mungkin pria, itu belajar dari mana, terus ya gimana cara proses adaptasinya? Kalau saya sih, kalau untuk belajar dari mana enggak ya, itu kan mengalir aja, karena kita tidak ada pelajaran. Bagaimana caranya kalau dinas hanya perempuan sendiri, nggak ada. Itu mengalir dan itu kembali kepada niat. Kalau menurut saya itu niat ya mas, karena kita bisa lihat tidak semua perempuan mau melakukan itu, karena banyak pertimbangan. Ya mungkin salah satu pertimbangannya adalah keluarga, salah satu pertimbangannya adalah mungkin mau berada di zona nyaman. Kalau saya enggak, saya mungkin karena dari kecil sudah terlahir dengan situasi dan kondisi yang bukan semua udah ada, jadi mental dan fisik itu udah ada. Jadi memang dari awal itu ketika ditanya, kamu mau kerja di sini, kamu nggak apa-apa kerja di lapangan, kamu nggak apa-apa tidur di mall, di mobil, kamu nggak apa-apa ini sama anggota yang lain gabung, polki yang lain gabung, kamu nggak apa-apa naik kapal sendirian, terus sendirian perempuan tidur di antara laki-laki, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena menurut saya itu tantangan buat saya harus bisa menunjukkan bahwa saya perempuan, saya harus mampu menunjukkan bahwa saya bisa untuk bekerja di antara para polki, dan saya harus juga bisa menjadi pimpinan di antara anggotanya yang polki. Kalau menjadi pimpinan maksudnya anggotanya polki mah dari dulu, gitu kan? Udah biasa. Nah, sekarang di polsek memang lumayan ya, rame ya. 98 kita anggota polsek Pengiluran, yang polon itu cuma berempat. Dengan saya udah 4 orang kita. Apa itu suatu yang susah, sulit, aneh? Enggak, karena saya udah terbiasa dan saya sudah mengalami itu sudah sejak dulu saya awal-awal berdinas. Itu sudah memang saya polwan sendiri, dan memang saya mau untuk itu. Saya punya niat dan tekad untuk melakukan itu. Jadi semua itu kembali kepada diri kita, mau nggak.
bukan masalah mampu ya, mau dulu nih, lu mau nggak dinas nih bareng sama polki lu sendiri kerja jagain orang, nungguin ya kan, udah kayak apa sih namanya, tukang parkir gitu sampai malam, kucek-kucek mata juga masih ngeliatin orang gitu, mau nggak? Kalau saya memang gitu. Dan mental sudah sangat terbentuk dari sebelum masuk polisi pun saya udah mentalnya udah, dan terutama harus ada dukungan dari keluarga ya, karena ketika keluarga tidak mengizinkan tidak mungkin saya bisa ada di posisi ini, tapi karena mendapatkan dukungan yang penuh dari keluarga ya saya bisa pada posisi ini. Dan semua itu juga saya kembali kepada doa orang tua mas, tanpa doa orang tua juga saya nanti nggak ada apa-apa. Jadi saya bersyukur lah masih punya orang tua, masih ada penopang doa lah. Jadi saya mau keluar kemana aja, mau dinas, mau di lapangan, mau kerja apapun, saya tetap yakin percaya Tuhan akan saya, karena ada doa dari orang tua yang mengubah perjalanan hidup saya. Mungkin ini terakhir, rencana ibu ke depan seperti apa, atau ada hal-hal yang pengen ibu capai di Jakarta Barat? Sekarang saya cuma mau sekolah. Oke. Sudah saatnya saya sekolah mas. Oh gitu. Waduh, ya oke. Sudah saatnya saya sekolah. Yang masuk sekolah pun tidak gampang. Tidak gampang, harus ada beberapa tes untuk melewati itu. Ya harapan besar saya tahun depan ini saya bisa sekolah. Ya kalau setelah sekolah kan mungkin ada kesempatan lagi untuk dinas di tempat lain yang mungkin punya pengalaman yang banyak lagi. Lagi sih. Makanya ibu Kapolsek kita ini apa ya, pribadi yang nggak berhenti belajar gitu, dan meskipun udah segudang pengalaman ya tetap kurang ya Bu. Iya, udah saatnya sekolah, harus sekolah. Kesempatan itu nggak datang 2 kali. Jadi kalau ada kesempatan untuk sekolah, harus sekolah. Nah, oke, mungkin ibu bisa pesan ke warga di wilayah Gesi Bu, tentang soal pandemi, soal keamanan, terus belum lagi narkoba mungkin ke depan. Saya sih bersyukur ya, saya sangat bersyukur selama saya dinas di sebagai Kapolsek di Tanjung Duren ini, wilayah Kecamatan Grogol Petamburan ini, warga saya baik-baik semua. Maksudnya tidak ada kejadian yang menonjol, tidak ada terjadi hal-hal keributan ataupun hal viral yang menyebabkan tingkat kerawanan kriminalitas di Tanjung Duren meningkat. Saya sangat bersyukur. Nah, saya hanya bisa menghimbau kepada seluruh warga dari Kecamatan Grogol Petamburan, mari kita sama-sama mengamankan wilayah kita, ya kan? Semoga wilayah kita ini jauh daripada kejadian-kejadian kriminal. Dan tentunya kita harus menjaga kondisi fisik kita, ketahanan tubuh kita, terutama yang belum vaksin nih. Yang belum vaksin, ayo vaksin. Karena kalau sudah vaksin berarti untuk tertular COVID itu angkanya akan lebih kecil daripada yang belum vaksin. Semoga wilayah Grogol Petamburan, seluruh warga yang ada di sini sudah vaksin, semua bisa mendapatkan vaksin, baik vaksin pertama maupun vaksin kedua, sehingga herd immunity-nya kita semua bertambah, ya kan, sehingga COVID tidak ada lagi di wilayah Grogol Petamburan. Bukan saja menurun, tapi tidak ada lagi. Kita sama-sama berdoa semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menjaga dan melindungi kita dan menjauhkan kita daripada mara bahaya, pencobaan, segala sakit penyakit sampai kepada maut. Amin.
Ya Sobat WK, demikian diskusi kita bersama Kapolsek Tanjung Duren, Bu Ocha. Mudah-mudahan menginspirasi bahwa meskipun perempuan tidak menghalangi untuk berkarir dan mendapat kesempatan yang sama layaknya pria. Sampai berjumpa dengan narasumber berikutnya. Jangan lupa subscribe ya.